Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Etika Profesi. Nah, kali ini kita sampai pada tatap muka yang ke-9 ya, dengan materi profesionalisme dan etos kerja. Ya, setelah di tatap muka sebelumnya kita sudah bahas mengenai etika profesi. Nah, kita lanjutkan lagi dengan profesionalisme dan etos kerja. Sedikit kita mengingat ya, dari materi terdahulu kita sudah pelajari bahwa profesi adalah suatu kegiatan yang sangat tergantung pada adanya suatu keterampilan, pengetahuan, kualifikasi maupun pelatihan tertentu. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa tidak setiap pekerjaan itu adalah suatu profesi, gitu ya. Nah, kalau profesional ya adalah orang-orang ya, atau sekumpulan orang yang menjalankan profesi tertentu. Jadi, kalau profesi adalah kegiatan atau aktivitasnya, kalau profesional adalah yang menjalankan suatu profesi, ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, suatu profesi ya, terkait atau terikat dengan beberapa hal. Yang pertama tentu saja setiap profesi mempunyai kode etik profesi. Ya, di sini masing-masing organisasi profesi biasanya memiliki kode etik ya, yang mengatur berbagai hal terkait aktivitas dari profesi tersebut. Jadi sebagai upaya pendisiplinan bagi mereka bila mana ada yang melanggar peraturan ya. Jadi selain aturan juga ada prosedur pendisiplinannya. Kemudian profesi juga terikat dengan asosiasi profesi gitu ya. Jadi secara kelompok terkait profesi tertentu. Jadi profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi untuk meningkatkan status para anggotanya. Jadi para anggota profesi yang tergabung dalam asosiasi profesi tertentu biasanya mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak tergabung di asosiasi profesi tersebut. Kemudian adanya lisensi. Nah, di mana suatu profesi biasanya menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi atau lisensi sehingga hanya mereka yang memenuhi persyaratan tersebut ya, yang memiliki lisensi tersebut yang bisa dianggap atau bisa dipercaya ya, dianggap bisa dipercaya gitu ya. Jadi mereka yang punya sertifikasi ataupun lisensi. Kemudian terkait dengan profesi, profesional, kemudian juga ada profesionalisme. Ya, kalau profesionalisme ini merupakan sikap dari seorang profesional. Ya, jadi di sini profesionalisme terkait pada derajat penampilan seorang sebagai profesional. Ya, penampilan di sini tentu saja bukan sekedar penampilan fisik, tapi maksudnya penampilan adalah kinerja dari seorang profesional. Jadi ada tingkatannya ya. Ada yang bisa dikatakan bahwa profesionalismenya tinggi, ada juga yang sedang dan juga ada yang rendah. Ya, diharapkan tentu saja bagi seorang profesional harus mempunyai profesionalisme yang tinggi. Nah, profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik dari profesinya masing-masing. Nah, ada beberapa prinsip profesionalisme. Yang pertama adanya afiliasi komunitas. Ya, jadi adanya afiliasi kelompok. Di mana afiliasi komunitas ini ya dengan menggunakan afiliasi komunitas tersebut ya, ikatan profesi yang ada di setiap kegiatannya ya digunakan sebagai acuan untuk membangun kesadaran akan profesinya masing-masing. Kemudian juga kebutuhan untuk mandiri. Prinsip yang kedua adalah kebutuhan untuk mandiri,
di mana seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, ya, tetapi tetap dalam koridor etika profesinya. Jadi setiap keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus jangan sampai ada tekanan dari pihak lain ya di luar profesi tersebut, seperti mungkin pemerintah, klien, dan mereka yang tidak tergabung dalam anggota profesi, ya, mereka yang bukan anggota profesi. Kemudian prinsip berikutnya, keyakinan terhadap peraturan profesi. Jadi kita harus mentaati apa yang sudah diatur dalam kode etik profesi, sekaligus juga dalam organisasi profesi yang ditekuni tersebut. Jadi di sini yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang di luar profesi yang mungkin saja tidak mempunyai kompetensi terhadap bidang ilmu atau pekerjaan atau profesi tersebut, ya. Kemudian juga adanya prinsip dedikasi pada profesi. Jadi harus berdedikasi, memegang teguh ya aturan-aturan profesi dan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki untuk kemajuan profesinya. Kemudian hubungan dengan sesama profesi, di mana di sini menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, sebagai sumber ide utama pekerjaan untuk membangun kesadaran profesinya. Nah, selanjutnya adalah ciri profesionalisme. Ya, jadi seorang profesional yang mempunyai profesionalisme dicirikan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, profesionalisme itu menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil. Jadi karena tadi profesi mensyaratkan berbagai hal khusus seperti mungkin pendidikan yang tinggi, kemudian sertifikasi, pelatihan, lisensi dan lain sebagainya, sehingga diharapkan hasil yang dicapai adalah hasil yang baik atau sempurna. Ya, sehingga mereka yang tergabung dalam suatu profesi tertentu atau menekuni profesi tertentu dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu, harus selalu mengupgrade kemampuannya. Kemudian profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja, di mana hal tersebut bisa diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Jadi diperlukan pengalaman ya dengan berbagai hal terkait dengan aktivitas atau profesi yang ditekuni. Kemudian profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, di mana di sini dituntut untuk tidak mudah merasa puas dan juga tidak mudah putus asa sampai apa yang ingin dicapai itu berhasil, ya, sampai hasil yang diinginkan bisa tercapai, gitu ya. Kemudian profesionalisme juga memerlukan integritas yang tinggi, di mana integritas itu dituntut dari seseorang ataupun kelompok orang yang tergabung dalam profesi tertentu, di mana jangan sampai keputusan atau tindakan ataupun aktivitas yang diambil tergoyahkan oleh suatu keadaan tertentu. Ya, kadang-kadang mungkin terpaksa melakukan, atau terpaksa mengingkari janji yang sudah diucapkan saat tergabung dalam profesi tertentu. Nah, godaan-godaan itu banyak sekali ya, sehingga harus mempunyai integritas tinggi, jangan sampai karena tekanan-tekanan dari luar ya sehingga membuat yang bersangkutan tidak melakukan sebagaimana yang dituntut dalam etika profesinya. Kemudian profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, ya, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Nah, jadi itu beberapa ciri dari adanya profesionalisme yang dituntut dari seorang profesional. Nah,
Kompetensi profesional itu ada 2 fase yang bisa dicapai ya, diraih. Yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Pada awalnya seorang profesional tentu memerlukan pendidikan yang tinggi. Ya, pertama kali tentu tidak langsung ke pendidikan yang khusus, tapi pendidikannya secara umum, pendidikan tinggi secara umum. Kemudian untuk menjadi profesional, mereka harus menambahkan ya pendidikan-pendidikan maupun pelatihan lain yang lebih spesifik. Ya, misalnya seorang akuntan publik, ya awalnya pendidikan yang ditempuh tentu pendidikan sarjana ya, tingkat sarjana akuntansi secara umum. Baru setelah itu bisa ditambahkan dengan pendidikan-pendidikan ataupun pelatihan lain maupun tambahan-tambahan kompetensi yang lain, sehingga mereka berhak menyandang ya ataupun berhak melakukan aktivitas profesionalnya sebagai seorang akuntan ya. Jadi harus ada tambahan-tambahan yang lain ya. Jadi tambahan-tambahan tersebut tentunya harus relevan dan juga sekaligus menuntut adanya pengalaman kerja. Jadi untuk mencapai kompetensi menjadi seorang profesional dari yang pendidikan umum, pendidikan tinggi yang umum, kemudian pendidikan khusus, ada pelatihan, ada ujian profesional dan lain sebagainya. Kemudian setelah kompetensi profesional itu tercapai, maka tetap harus dipelihara. Ya, sudah diraih harus dipelihara. Bagaimana? Ya tentu harus selalu upgrade. Ya, upgrade kemampuan, kapasitas, pengalaman ya, agar prinsip-prinsip yang sebelumnya sudah dibahas ya, mencapai hasil yang sempurna dan lain sebagainya itu bisa dicapai secara berkesinambungan selama dia masih menjalankan aktivitas profesionalnya. Nah, kemudian kita akan lihat terkait dengan perilaku profesional. Ya, setiap anggota harus berperilaku yang sesuai dengan standar teknis maupun standar profesional yang relevan yang sudah ditentukan oleh organisasi profesinya. Ya, dan tentu saja mereka harus menghindari aktivitas atau tindakan yang merugikan atau mendiskreditkan profesi yang selama ini dijalani dan tentu saja dijunjung tinggi ya sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya. Nah, setiap anggota harus menghormati juga ya sebagaimana perilaku seorang profesional harus menghormati kerahasiaan informasi, karena seringkali kita harus bersinggungan ya dalam profesi tertentu terkait rahasia-rahasia yang harus dilindungi ya, kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya ya. Dan tentu saja informasi-informasi itu tidak boleh diungkapkan atau dipakai sembarangan, kecuali ada persetujuan yang bersangkutan ataupun ada kewajiban-kewajiban lain dengan tingkatan yang lebih tinggi di mana profesional tersebut dituntut untuk mengungkapkannya, seperti bila mana terkait dengan aturan hukum. Ya, harus disampaikan karena terkait dengan hukum untuk mengungkapkan sesuatu ya. Kemudian profesional juga dituntut memiliki sikap dan etos kerja ya, yang mencakup keahlian dan keterampilan yang ditekuni selama ini ya. Jadi harus punya sikap dan etos kerja yang baik. Nah, setiap profesional ya dituntut atau senantiasa bekerja harus sesuai dengan kompetensinya, harus dengan konsep yang matang, ya, harus secara berkesinambungan, sehingga mereka dituntut harus mengupgrade kapasitas atau kemampuannya ya secara berkesinambungan, konsisten, membangun kerjasama ya, karena dalam suatu profesi biasanya tergabung juga dalam
ikatan profesinya ya, sehingga harus membangun kerjasama baik internal ya dengan sesama anggota profesi yang sama, ataupun juga bisa membangun kerjasama dengan ikatan profesi atau anggota profesi yang lain. Kemudian juga menepati kesanggupan ya, ada komitmen gitu ya. Kemudian selain senantiasa harus bekerja dengan koridor tersebut, profesional juga harus mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan cepat sekaligus akurat ya. Kemudian juga dengan ekonomis sekaligus juga aman. Nah, jadi ini beberapa hal yang dituntut dari seorang profesional yang nantinya bisa dikatakan mempunyai profesionalisme yang tinggi. Nah, terkait dengan etos kerja. Etos kerja adalah ciri atau karakter semangat kerja dari seseorang yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok ataupun organisasi. Ini adalah pengertian etos kerja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, ada pengertian yang lain yang saya kutip dari Harsono dan Santoso, di mana mengatakan bahwa etos kerja adalah semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Jadi diharapkan setiap tenaga kerja, ya terutama mereka yang bergelut di profesinya masing-masing, harus mempunyai etos kerja yang baik. Nah, ciri umum dari etos kerja yang baik adalah yang pertama, bertanggung jawab. Ya, walaupun masing-masing profesi atau mungkin masing-masing pekerjaan itu diberikan kebebasan tertentu, tetapi bebas yang dimiliki ini bebas yang tetap terbatas pada koridor ataupun aturan-aturan yang ada ya, baik kalau profesi ya aturan profesi, etika profesi, kalau pekerjaan ya berarti mungkin peraturan yang terkait dengan pekerjaan tersebut bila mana misalnya di perusahaan ya, sehingga hasil kerja tetap sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, yang kedua, adanya inisiatif. Jadi etos kerja yang baik juga menuntut adanya inisiatif. Ya, inisiatif di sini biasanya juga terkait dengan kebebasan yang diberikan untuk menyampaikan berbagai ide yang dirasa konstruktif ataupun membangun, yang menandakan bahwa karyawan tersebut peduli terhadap perusahaan, atau kalau dalam organisasi profesi berarti mempunyai kepedulian terhadap organisasinya, kemajuan organisasinya. Kemudian sekaligus juga ciri yang lain mau bekerja sama. Nah, kemampuan untuk bekerja sama ini ya, bekerja dengan orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi, serta menghadapi berbagai tekanan yang mungkin terjadi dalam aktivitas ataupun terkait dengan hubungan dengan orang lain. Nah, maka bila mana bisa menjalin hubungan yang baik, maka bisa dikatakan memiliki etos kerja yang juga baik. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi etos kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, adanya target yang harus dicapai. Nah, target yang harus dicapai ini pun sebaiknya ya diharapkan targetnya tepat dan terukur. Ya, jadi sehingga kalau targetnya ini tepat dan terukur, maka dapat membuat etos kerja meningkat. Jadi biasanya yang menentukan target kan pimpinan atau manajer. Jadi dalam menentukan target ini ya juga harus jelas dan terukur, sehingga mereka yang diharapkan mencapai target tersebut bisa mencapainya, ada gambaran untuk bisa mencapai dan bisa diukur ya, apakah ini targetnya sudah tercapai atau belum ya. Karena kalau tidak ya, tidak jelas dan terukur, maka akan menimbulkan keraguan ya, sehingga bisa jadi etos kerjanya berkurang gitu ya, etos kerjanya kurang baik. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan ya,
terutama dari lingkungan yang ada di sekitarnya, ya, terutama mungkin terkait dengan pemimpinnya. Bagaimana etos kerja pemimpinnya? Kalau etos kerja pemimpinnya baik, tentu bawahannya akan berupaya agar mereka pun mempunyai etos kerja yang sama. Ya, sebaliknya bila etos kerja pemimpinnya hanya biasa-biasa saja, tentu saja kita tidak bisa menuntut karyawan atau bawahan untuk mempunyai etos kerja yang lebih tinggi, ya, karena pemimpinnya tidak memberikan contoh atau memberikan teladan, ya, etos kerjanya yang baik. Kemudian adanya kemauan untuk maju. Ya, jika tidak ada atau tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk maju, maka walaupun seterukur apapun targetnya, sudah ada target yang ditentukan, kemudian sudah ada upaya ataupun cara pengukurannya, ya, sebaik apapun targetnya, sebaik apapun lingkungannya, tetap tidak dapat meningkatkan etos kerja, karena motivasi atau kemauan untuk maju itu tidak ada. Jadi kalaupun targetnya bagus, lingkungannya baik, tetapi tidak ada keinginan untuk maju, maka tentu saja etos kerja tidak bisa ditingkatkan. Nah, apa manfaat etos kerja yang baik? Ya, yang pertama menjadi rajin dan disiplin, ya, karena termotivasi untuk selalu berbuat yang terbaik, ya. Menciptakan suasana kerja yang nyaman, karena baik pemimpin maupun bawahannya, ya, atau karyawannya semua mempunyai etos kerja yang baik. Nah, tentu saja suasana kerja menjadi nyaman. Kemudian menciptakan kekompakan dalam bekerja, ya, karena masing-masing mempunyai etos kerja yang baik tadi. Kemudian juga tentu dapat meningkatkan kerjasama. Ya, bayangkan kalau misalnya bekerja dalam tim, ada salah satu atau beberapa anggota tim yang etos kerjanya kurang atau bisa dikatakan rendah, tentu akan mengganggu, ya, pencapaian target yang sudah ditentukan untuk tim tersebut. Nah, contoh etos kerja yang baik seperti apa kurang lebih dalam aktivitas keseharian, ya? Melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh, ya. Kemudian tidak iri hati dengan pekerjaan orang lain, ya, menganggap bahwa tugas yang diberikan kepada kita selalu lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu tidak menunda-nunda pekerjaan, ya, walaupun targetnya masih panjang, tetapi lebih cepat lebih baik. Nah, tentu saja dengan cara-cara yang juga baik. Tidak putus asa dalam bekerja. Ketika disuruh, ya, mungkin kalau ini terkait dengan keluarga, harus segera dikerjakan, baik mungkin orang tua ataupun pimpinan dan lain sebagainya. Sebelum bekerja didahului dengan doa. Nah, ini juga akan lebih baik lagi, karena seberapa besar pun upaya yang kita lakukan, ya, semua akan lebih lancar ataupun mungkin juga tercapai tidaknya salah satunya juga dengan upaya melalui doa. Tidak sombong dengan pekerjaannya. Nah, ini beberapa contoh bagi mereka yang memiliki etos kerja yang baik. Kemudian bagaimana kiat untuk meningkatkan etos kerja? Ya, bagi pekerja, ya, agar mempunyai etos kerja yang baik, ya, perlu memperbanyak referensi. Ya, referensi itu bisa dari orang-orang di sekitar, kemudian mungkin orang-orang yang orang-orang yang memang mempunyai prestasi seperti itu, ya. Bisa berasal dari mempelajari kesuksesan berbagai tokoh yang inspiratif, ya. Atau mungkin juga mendatangi seminar untuk meningkatkan kemampuan diri, ya. Jadi untuk menempa diri agar mempunyai etos kerja yang baik,
perlu memperbanyak pandangan-pandangan ataupun referensi, bisa dari tokoh yang inspiratif ya, tokoh nyata, ataupun mungkin juga bisa belajar dari referensi tertulis, buku-buku, biografi dan lain sebagainya. Kemudian, bagi seorang pemimpin bagaimana agar mempunyai etos kerja yang tinggi atau baik? Pemimpin di sini seperti yang disampaikan tadi, mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan etos kerja tiap anggota timnya. Ya, kalau pemimpinnya etos kerjanya kurang baik, tentu karyawan di bawahnya akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menjadi contoh yang baik. Nah, tanggung jawab seorang pemimpin adalah memberikan contoh. Ya, memberikan contoh agar mereka yang dipimpin juga bisa melakukan hal yang kurang lebih sama. Pemimpin juga perlu memberikan kebebasan dan kepercayaan sehingga karyawan dapat berkembang lebih baik. Walaupun pemimpin diberikan tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik sehingga karyawannya mempunyai etos kerja yang juga baik, tetapi diharapkan tidak mengekang ya, karyawan tersebut. Mereka masih diberikan kepercayaan dan kebebasan, tetapi masih dalam koridor yang memadai ya, tidak melebihi atau tidak melanggar peraturan-peraturan atau kode etik yang dimiliki. Nah, hubungan antara profesionalitas dan etika kerja. Nah, karir di dunia kerja berkembang ya, membuat seorang pekerja ya, ataupun seorang profesional harus memiliki etika kerja agar bisa terus maju. Pekerja yang menunjukkan etos kerja yang baik memiliki kecenderungan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Ya. Kemudian etika kerja juga merupakan komponen utama untuk pekerja profesional yang sukses. Jadi baik menjadi seorang karyawan ataupun pekerja di suatu pekerjaan ataupun menjadi seorang profesional yang menjalankan profesi tertentu ya, etika kerja ini jangan sampai lepas ya. Jadi untuk menjadi seorang profesional yang sukses, karena kita di sini bahasannya lebih kepada profesi ya. Jadi untuk menjadi seorang profesional yang sukses, maka jangan sampai melanggar ya, tidak mentaati etika kerja profesi yang ditekuni. Nah, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk tatap muka kita yang ke-9 ya. Silahkan dipelajari agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, bisa ditambahkan dari berbagai sumber referensi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.